Informasi yang dimuat pada laman guru pppk.kemdikbud.go.id diberikan informasi bahwasanya untuk seleksi penerimaan calon P3K guru ASN tahun 2022 saat ini masih dalam tahap referensi program studi dan linearitas. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data BD Official. Kali ini BD Official akan memberikan informasi mengenai referensi program studi dan linearitas bagi pelamar yang nantinya akan melamar sebagai calon P3K guru tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan BD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, bahwasannya untuk jadwal resmi seleksi rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 itu masih menunggu konsolidasikan bersama dengan Panselnas. Maka dari itu bagi Bapak Ibu guru yang akan mendaftar sebagai calon ASN P3K tahun 2022, silahkan menunggu sampai dengan progresnya nanti berujung pada bagian pendaftaran pada SSC ASN dimulai. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mencoba membahas mengenai referensi program studi atau linearitas, bahwasanya berdasarkan surat edaran yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Iwan Syahrir, menyampaikan bahwasanya mengenai kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Dari keputusan ini disampaikan bahwasanya untuk persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 maupun diploma 4 atau sertifikat pendidik. Poin yang kedua, calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki oleh calon pendaftar. Poin yang ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya, dan daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran pada surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Iwan Syahril ini ya, dengan nomor 4757-GT-01.01/2022. Kita tunjukkan atau kita bahas yang pertama, yaitu untuk kualifikasi akademik pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, yaitu untuk bidang studi atau mata pelajaran guru kelas itu bisa didaftar oleh bimbingan konseling, ilmu pendidikan anak usia dini Islam, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru anak usia dini, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan guru Raudatul Atfal, pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan Kristen anak usia dini, pendidikan luar biasa, PG PAUD, PG pendidikan anak usia dini, PGRA, PGTK atau PG PAUD, psikologi, PSKG pendidikan anak usia dini PAUD, PSKGJ pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Inilah kualifikasi akademik untuk program studi atau ijazah S1 maupun D4 pada satuan pendidikan taman kanak-kanak untuk bidang studi atau mata pelajaran guru kelas. Yang selanjutnya di sini ada yaitu untuk satuan pendidikan SD, ada bidang studinya agama Buddha, itu bisa dimasuki atau didaftari oleh teman-teman yang memiliki program studi atau ijazah S1 maupun D4, yaitu dari Dharma Acarya, Dharma Duta, Kepanditaan, Kepenyuluhan, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha, Ilmu Agama, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Hindu atau Filsafat Agama Hindu, Hukum Adat, Bali Agama Hindu, Antropologi Agama, Akidah, dan Filsafat Islam. Mohon maaf, untuk yang agama Hindu yaitu sampai dengan pendidikan agama Hindu, filsafat agama Hindu, atau hukum adat Bali atau agama Hindu. Sedangkan untuk mata pelajaran atau bidang studi agama Islam itu didaftari oleh Antropologi Agama, Akidah, dan Filsafat Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam, Hukum Ekonomi Syariah Muamalah,
hukum keluarga Islam, hukum pidana Islam, hukum tata negara Islam, ilmu agama, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu falak, ilmu hadis, ilmu syariah, ilmu tasawuf, komunikasi dan penyiaran Islam, Ma'had Ali, manajemen pendidikan Islam, pemikiran politik Islam, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan Islam anak usia dini, pengembangan masyarakat Islam, perbandingan mazhab, psikologi Islam, sejarah peradaban Islam, sosiologi agama, studi agama-agama, studi Islam interdisipliner, tasawuf dan psikoterapi, ilmu pendidikan teologi juga, ilmu teologi kateketik pastoral, ini untuk agama Katolik ya teman-teman semuanya, ini bisa dilihat sampai dengan teologi kependetaan. Sedangkan untuk agama Kristen ada ilmu kependidikan teologi sampai dengan teologi atau teologi jurusan PAK. Teman-teman juga bisa melihat di sini untuk guru kelas ada bisa didaftari oleh jurusan antropologi sampai dengan di sini saya scroll sampai bawah ya teman-teman semuanya, untuk guru kelas satuan pendidikan SD yaitu sampai dengan teknik kimia. Dan ini cukup banyak ya teman-teman, ada tadris IPA, tadris IPS, tadris kimia, matematika, tadris IPA biologi, tadris biologi pun bisa mendaftar sebagai guru kelas untuk tingkat satuan pendidikan SD. Sedangkan untuk bidang studi penjas orkes itu dari lulusan ilmu keolahragaan sampai dengan PSKGJ pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Sedangkan untuk agama Konghucu untuk tingkat satuan pendidikan SD itu dari pendidikan agama Konghucu. Kita geser ke satuan pendidikan SMP untuk agama Buddha, bisa teman-teman lihat yaitu dari Dharma Acarya, Dharma Duta Ilmu Agama sampai dengan pendidikan keagamaan Buddha. Sedangkan untuk agama Hindu itu ada ilmu agama sampai dengan pendidikan agama Hindu, filsafat agama Hindu, hukum adat Bali atau agama Hindu. Sedangkan untuk agama Islam dari antropologi agama sampai dengan tasawuf dan psikoterapi. Sedangkan untuk agama Katolik ilmu agama sampai dengan teologi kependetaan. Sedangkan untuk agama Kristen ini bisa dilihat ada ilmu agama sampai dengan teologi dan teologi jurusan PAK. Teman-teman juga bisa melihat untuk bahasa Indonesia, ini untuk satuan pendidikan SMP, ini bisa didaftari oleh teman-teman yang lulus dari program studi ijazah S1 maupun D4, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Indonesia, ilmu keguruan bahasa, ilmu pendidikan bahasa, kajian sastra dan budaya, pendidikan bahasa dan sastra, sampai dengan tadris bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika. Sedangkan untuk bahasa Inggris ini bisa didaftar oleh bahasa dan kebudayaan Inggris sampai dengan sastra Inggris dan tadris bahasa Inggris. Untuk bimbingan konseling, teman-teman juga bisa melihat untuk jurusan atau program studi S1 maupun D4 bimbingan konseling sampai dengan PSKGJ pendidikan bimbingan dan konseling. Untuk IPA ini bisa didaftari oleh teman-teman yang lulus dari program studi analis kimia, astronomi, biokimia, biologi, biologi reproduksi, biologi terapan, biologi tumbuhan, fisika, fisika terapan, geofisika gizi, ilmu sains pertanian, ilmu atau sains pertanian, ilmu biologi, ilmu fisika sampai dengan di sini ya teman-teman cukup banyak ini ya untuk kualifikasi akademiknya untuk S1 maupun D4 yang bisa mendaftar untuk bidang studi IPA yaitu sampai dengan teknokimia nuklir. Sedangkan untuk mata pelajaran IPS ini bisa didaftari oleh teman-teman dari akuntansi sampai dengan tadris IPS ya teman-teman. Sedangkan untuk matematika bisa didaftari oleh ilmu matematika sampai dengan tadris matematika. Untuk penjas orkes dari ilmu keolahragaan sampai dengan PSKGJ pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Untuk PPKN bisa mendaftar administrasi negara sampai dengan siasah syariah atau hukum tata negara. Sedangkan untuk prakarya dan kewirausahaan bisa didaftar oleh teman-teman dari administrasi bisnis sampai dengan ini banyak banget ya teman-teman ya kesempatannya yang bisa mendaftar untuk mata pelajaran atau bidang studi mata pelajaran kewirausahaan tingkat SMP, kewirausahaan atau prakarya dan kewirausahaan yang cukup banyak
Ini saya scroll ke bawah dulu ya teman-teman. Ini peluangnya besar ya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin saat ini honor di SMP, kebetulan bidang studinya masuk. Nah, ini bisa mengambil untuk bidang studi atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ini sampai dengan usaha perjalanan wisata. Yang selanjutnya untuk mata pelajaran seni budaya ini bisa didaftar oleh teman-teman dari program studi angklung dan musik bambu, sampai dengan ini juga banyak ya teman-teman untuk seni budaya dari teknologi pendidikan. Untuk TIK ini bisa didaftari dari teman-teman animasi, ilmu komputer, ilmu sistem informasi, sampai dengan teman-teman yang lulus dari teknologi rekayasa komputer jaringan. Untuk agama Konghucu, pendidikan agama Konghucu, agama Buddha, ini sudah masuk di SLB. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi singkatnya ialah ketika teman-teman nantinya mau mendaftar sebagai calon P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, silahkan cek peraturan ini sehingga ketika nanti teman-teman mendaftar itu sesuai dengan kualifikasi. Karena jika teman-teman memilih formasi dan tidak sesuai dengan kualifikasi, akan mengakibatkan penolakan ya teman-teman, karena di sini sudah dijelaskan untuk pendaftar harus menyesuaikan dengan ijazahnya dan formasinya. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan bagi teman-teman yang nantinya ketika P3K dibuka tidak perlu lagi masalah kualifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.